Para siswa, mari kita belajar fisika lagi. Materinya adalah rangkaian RLC. Kapasitor dan induktor sering dirangkai secara seri dengan resistor pada sebuah rangkaian kelistrikan. Analogi dengan rangkaian seri resistor yang memiliki hambatan total, rangkaian seri RLC memiliki besaran yang disebut impedansi, disimbolkan Z. Impedansi merupakan hambatan terhadap aliran arus yang merupakan perpaduan dari hambatan, reaktansi induktif, dan reaktansi kapasitif. Cara menentukan impedansi rangkaian arus bolak-balik berbeda dengan cara menentukan hambatan total dari rangkaian arus arah. Besar impedansi rangkaian bukan aljabar dari nilai hambatan dan reaktansinya. Sama juga dengan tegangan pada rangkaian. Jika kalian mendapatkan nilai tegangan ujung-ujung resistor, tegangan induktor, dan tegangan kapasitor, maka tegangan totalnya bukan hasil penjumlahan secara aljabar. Untuk mendapatkan tegangan total pada rangkaian RLC dapat dilakukan dengan menganalisis diagram fasornya. Pada gambar di samping, arus listrik sefase dengan VR, namun berbeda fase 90 derajat dengan VL dan VC. Karena berlawanan arah, resultan VL dan VC yaitu VL min VC. Arah VL min VC tegak lurus terhadap VR. Sehingga tegangan total pada rangkaian RLC adalah V kuadrat sama dengan VR kuadrat ditambah VL min VC kuadrat. Dengan V adalah tegangan total, VR adalah tegangan resistor, VL adalah tegangan induktor, dan VC adalah tegangan kapasitor. Bila dianalogikan dengan hukum Ohm tentang persamaan tegangan dan arus listrik, maka persamaan di atas dapat diuraikan menjadi IZ kuadrat sama dengan IR kuadrat ditambah IXL dikurangi IXC kuadrat. Karena arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri untuk semua komponen sama besar, maka impedansi rangkaian RLC dapat dinyatakan sebagai Z kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah XL dikurangi XC kuadrat. Atau Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL dikurangi XC kuadrat. Dengan Z adalah impedansi, R adalah hambatan, XL adalah reaktansi induktif, dan XC adalah reaktansi kapasitif. Jika persamaan arus bolak-balik pada rangkaian RLC adalah I sama dengan I maksimum sin omega T, maka persamaan tegangannya dapat dinyatakan sebagai V sama dengan V maksimum sin omega T plus V. V merupakan beda sudut fase antara tegangan V dan arus listrik I. Sudut V dapat dicari dengan tan V sama dengan XL min XC per R. Diagram antara XL, XC, dan R terlihat pada gambar di samping. Persamaan tangensial di atas juga dapat dinyatakan dalam persamaan kosinus menjadi cos V sama dengan R per Z. Sudut fase ini sangat penting karena berpengaruh dalam memberi daya disipasi rata-rata pada rangkaian. Daya disipasi pada rangkaian RLC dihasilkan oleh resistor akibat panas yang timbul pada resistor saat mengalir arus listrik.
Daya disipasi ini tidak timbul pada induktor dan kapasitor, sehingga besar daya disipasi pada rangkaian RLC adalah P sama dengan I efektif kuadrat kali R. Dengan P adalah daya disipasi, I efektif adalah arus efektif, dan R adalah hambatan. Karena R sama dengan Z cos V, maka persamaan daya disipasi dapat dinyatakan juga sebagai P sama dengan I efektif kuadrat Z cos V. Oleh karena itu, cos V disebut sebagai faktor daya. Mudah kan? Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya.